Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMP Negeri 290 Jakarta Utara. Letaknya di Marunda ya, dan ini ternyata sekolah satu atap. Jadi di sini ada SMP-nya, ada SD-nya, dan ada SLB-nya juga. Nah, seperti apa pengawasan pembelajaran tatap muka 50% di sekolah ini? Karena sekolah ini sempat ditutup ya. Sementara karena ada COVID-19 ya. Jadi seperti apa sih? Ya, kita ikuti terus saja video ini. Sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, sampai ketemu. Maksudnya batu baranya itu masih jauh Bu di sana posisinya. Nah setelah tidak sedekat sekarang iya, ini. masih jauh. Setelah dermaga ini dibetulkan, kemudian dari dermaga mereka jadi dekat seperti ini. Kalau setahun yang lalu, 2 tahun waktu pertama kali tidak lama maksudnya Bu, apa efeknya kalau ada angin. Tapi kalau sekarang jangankan nunggu 1 jam, 1 menit juga udah pada hitam semua seperti ini. Ini ya, betul-betul dan masuk ke kelas dan anak-anak menghisap ininya betul, ya. Bu, iya udah bisa tahu. Untungnya pakai masker tuh anak-anak. Waktu pertama kali belum pakai masker, Bu. Waktu pertama dulu kan baru 2 tahun ini. Iya. Dan jadi, itu ganggu ya, makin kesini makin ganggu Pak. Ya sebetulnya ya lama-lama mungkin ganggu. Mungkin kalau ini kan tidak terasa, Bu, juga debunya kecil. Mungkin efeknya ya nanti beberapa tahun kemudian. Kalau sekarang mungkin seperti orang rumah susun ya biasa aja sepertinya. Cuma kan efek nantinya itu yang belum kita ketahui. Tapi sekarang seperti itu. Betul. Jadi bahkan sampai ke kelas-kelas sampai ke kelas-kelas. Bapak jelaskan tadi ya. Tadi Bapak bilang kalau Sabtu Minggu gimana? Kalau Sabtu Minggu karena mereka tidak ada kegiatan ya masuk ke ruangan ini, Bu. Mereka kotor di sini. Walaupun ditutup juga. Iya, jadi solusinya kadang-kadang ayo anak-anak karena kita libur 2 hari mohon ditutup pintunya. Tapi kan ini bangunan ini kan tidak normal, Bu. Jadi lewat sela-sela. Padahal udah berusaha untuk ditutup sebenarnya ya, Pak. Iya, seperti itu. Jadi ya hitam, Bu. Walaupun memang si hitamnya kalau ini nggak kelihatan, Bu, tapi kalau udah tangan basah langsung begini udah hitam. Ketahuan udah. Apalagi itu. Lantainya kan ini putih itu, ya. Betul. Dan selama ini ngajuin keberatan apa enggak tuh, Pak? Aduh, selama ini kemarin sudah, Pak, ya ngajuin keberatan ya? Oh, Bapak pernah dia yang mengklaim dia ya yang buat sana, tapi ya tanggapannya belum ada tanggapan dari pihak sana belum. Ditulis pakai tertulis atau enggak Pak waktu itu? Udah dibuat bentuk kayak proposal apa ya, proposal Bu, termasuk foto-foto ini. Diajukannya kepada siapa Pak? Dan kita ininya ke Pak Edwin yang nanganin dari Kasat Lapangan Bu, Kepala TU. Bergabung dengan SD sama SLB dan juga dari SD 02. Tapi dari sana belum ada tanggapan dia. Jadi sekolah beberapa kepala sekolah. Iya, 3 sekolahnya bersama karena kondisi seperti ini. Itu sebenarnya penanggung jawabnya siapa Pak itu? Kalau saya nggak begitu ngerti Pak. Iya, nggak ngerti masalahnya karena jadi nggak tahu juga surat itu tahu juga ya. Iya. Kepada pihak yang mana ya. Karena kita kesini itu sudah ada sih Bu masalahnya dari jauh itu. Ada, iya seperti itu. Cuma kan kata Bapak tadinya jaraknya lebih jauh. Jauh, ya pertama kali jauh di sana, sekarang lebih dekat ke sini. Iya. Gitu. Seperti ini. Oh, ini ruang guru. Iya. Oh iya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, saya Retno dari KPAI. Mau lihat. Oh, ini ruang gurunya ya, Pak. Tadi gurunya 18-an ya. Iya, ruangannya segini, Bu. Ruang kelas. Ya, agak sulit ya jaga jaraknya ya. Iya, karena memang situasinya nggak memungkinkan. Ya, asal pakai masker sih, insya Allah lah. Debu yang batu bara pun masuk ya ke ruang guru ya? Iya. Ya Allah. Ganggu ya, Bu ya? Jadi hitungannya menit Bu, nggak detik. Masa hitungannya menit, Pak? Dari tahun-tahun nggak debu lagi. Kalau pagi di pel sama itu yang dipel sama OB, terus nanti pasti lagi gitu. Iya. Ini tiap hari berarti kayak begini ya? Betul Bu, betul. Jadi mungkin ngepel 3 kali, 4 kali Bu ya. Ya Allah, kasihan ya. Dan tetap aja berdebu ya. Berdebu. Ya.
Ya. Kalau Senin berarti debunya banget ya udah Betul, 2 hari libur betul. gitu. Nambah kan 2 hari off ini ya. gitu. 2 hari off ya. Jadi ya nambah lagi. Nambah tebel. Nambah tebel. Kalau sekarang dipel berapa kali? Kalau lagi Sabtu Minggu mungkin enggak ya. Iya. Iya, betul. Tapi Bapak Ibu kerasa nggak sih? Di pernafasan. Kan nggak sehat ya itu ya. Iya. Untung aja sekarang pakai masker ya. Tapi waktu 2018 kan nggak pakai masker ya. Jadi itu 2018, 2019 terus sempat lah waktu PJJ Covid. kayak apa Pak debunya? Oh, hebat, Bu. Biasa. Gimana? Hitam banget, Bu. Belum sampai 10 cm sih, Bu. 10 cm tebel banget. Jadi belum sampai 10 cm, tapi tebel banget gitu ya. Tebel banget. Ini Di jadi- meja, di kursi dan seterusnya itu memang kita harus kerja keras dulu kita. Kadang-kadang seminggu sekali kerja bakti, Bu, sama teman-teman untuk membersihkan ini karena Betul. kalau dibiarkan nanti kan makin tebal makin susah, Bu. Iya. Makanya Makin lagi. kadang-kadang wali kelasnya kita yang laki-laki kita ke sekolah bersihin kelas kita bareng-bareng kerja bakti seperti itu. Ya. Luar Selama biasa PJJ, ya, iya. guru-guru ya. Alhamdulillah, Bu. Arsip-arsipnya juga debu-debu. Bukan debu. Kalau orang debu biasa, ini Iya. debu dari sana Iya, hitam kan betul, ya, kayak iya. tadi ya saya lihat di Iya, kelas iya. ya. Betul. Silakan. Dengan Ibu siapa? Linda. Ibu Linda guru bahasa Inggris Iya, berarti ya. Bu. Ibu lebih suka PTM apa PJJ kalau suruh milih? PTM Oh, kenapa? lebih enjoy. Kan Lebih dia kita bisa ketemu sama anak-anaknya, Bu. Bisa interaksi langsung. Betul, kalau- Lebih asik. Lebih asik ya, Iya. karakternya juga kelihatan ya. Iya, Bu. Terus kalau anak-anak nggak bisa juga langsung nanya kan. Iya. Kalau di Zoom selama ini gimana, Bu? Ya di Zoom ya gitu aja karena kurang interaksi ya Bu, karena kan ada kesulitan dari internetnya, jaringannya Iya, dan iya. semacamnya seperti itu. Sinyal nggak sama Iya. kuatnya ya. Heeh. Nah, kalau menurut pandangan Ibu, anak-anak sendiri lebih suka PTM atau PJJ? Kalau saya tanya sih mereka lebih sukanya PTM. Suka PTM. Kalau dari hasil belajar, nah itu lebih tinggi mana tuh antara PTM dan PJJ menurut Ibu? PTM. PTM ya? Iya. Kelihatan banget ya? Heeh. Sebelumnya udah lama banget kan kita tuh PJJ ya. Begitu PTM kelihatan nggak learning loss, berarti kemampuan anak tuh turun untuk memahami materi, kelihatan nggak Bu? Kelihatan Bu, kalau PTM itu kelihatan mereka kesulitannya di mana atau bagaimana itu semuanya kelihatan di PTM itu. Ketika PTM ya, waktu habis dari PJJ lama itu, Iya. Ibu bikin pemetaan nggak untuk ngelihat nih anak kesulitannya di mana nih, sehingga Ibu ngulang apa enggak gitu materi itu? Ada sih Bu beberapa materi aja. Kan nggak bisa juga Bu kalau misalnya diambil semuanya materi itu diulang atau gimana, hanya beberapa aja yang kita ulang. Yang kita dirasa ulang. berat gitu Iya. ya. Heeh. Dan itu taunya ya anak-anak mungkin kesulitan di bagian ini menurut Ibu Iya, gitu ya. Oke. Kalau sekarang PTM, harapan Ibu apa? Harapannya maksudnya gimana Bu? Kan ini kondisi sekarang nih begini terus nih. Tapi iya. harapan Ibu maunya gimana? Ya maunya sih kembali normal lagi ya Bu Tapi ya. ini kan 50% ya, Iya. maunya 100%. Iya, mau 100% biar lebih seru lagi Bu. Lebih seru lagi Iya. ya. Jadi lebih semangat juga ya Bu kalau ngajar PTM. Semangat, Dan harus anaknya semangat. banyak gitu ya. Iya Bu. Karena kan kita nggak ngulang-ngulang lagi Bu, kalau misalnya minggu ini membahas ini, ntar minggu besoknya kok bahas ini juga, anak-anak kan harus disampaikan Oh, iya, juga. Iya. Jadi Iya. ada jenuh juga ya. Iya. Hari ini anak-anak masuk semua atau ada yang izin? Masuk semuanya. Masuk semuanya. Gitu. Halo, kamu namanya siapa nak? Ahmad Ramadan. Ahmad Ramadan. Panggilannya Ahmad. Enggak, Rama. Rahmat. Oke, Rahmat. Lebih suka PTM atau PJJ? PTM. Kenapa? Ya karena dapat dimengerti kalau dijelasin guru gitu. Dibanding kalau PJJ ya. Iya. Kalau misalnya PJJ terus nggak paham, belajar sendiri atau nanya orang tua? Nanya kakak kadang-kadang. Oh, nanya ibu kakak, juga ya. gitu ya. Iya. Dan kesulitan kalau pelajaran apa tuh? Kalau nggak PTM tuh, dia di PJJ-in nggak paham tuh, itu pelajaran apa? Menurut Matematika, biasanya matematika. Rahmat? tuh. Matematika menurut Rahmat itu agak berat ya. Iya. Kalau di PJJ kan ya. Iya. Jadi kalau PTM gini lebih enak ya. Iya dijelasin sama bu guru. Nanyanya juga lebih enak ya. Iya. Bisa langsung ya. Iya. Oke, terima kasih ya Iya, Rahmat. Bu. Guru. Dengan Ibu siapa? Ibu Kartika. Ibu Kartika, Ibu ngajar apa Ibu? Ngajar IPS dan BK. IPS dan BK. Oh, sekaligus IPS dan BK ya. Kalau Menggantikan dulu IPS ada bulan cuti, jadi saya mengajar. oh, Sini, Bu. Jaga aja. Jadi di sini jaga. itu Ini? ada sedikit kekurangan guru kalau di sini Iya, tuh tadi makanya ya. diceritanya Iya, karena iya. cuma dikit Iya. banget. Itu Ibu sekarang ngajar IPS ini. Iya. Karena menginval Enggak, iya, temen guru yang ya. cuti.
Yang cuti ya. Jadi untuk sementara aja. Tapi kalau Ibu ininya BK ya. BK, iya. Kalau BK apa Bu? Kalau lagi kondisi seperti ini, Paling kalau saya kondisi seperti ini sih lebih ke motivasi anak biar pada saat PTMT lebih semangat belajar. Karena kan banyak nilai yang diremet ya Bu ya, dan juga ada nilainya masih kurang. Jadi lebih ke semangat anak-anak dulu nih. Karena dari PJJ motivasi anak-anak dulu gitu ya? karena PJJ ke PTM tuh agak ngedown anak-anak gitu. Karena bertemu teman baru, terus lingkungan yang harusnya full anak-anak jadi kan separuh-separuh gitu kan. Itu mungkin anak-anak agak secara sedikit- psikologi Iya. ada pengaruh juga ya, Iya Bu? benar, sama lebih ke cara mencuci tangan yang baik gimana, karena kan di kelas kan anak-anak abai pakai masker kan, kadang kan suka dicopot pakai gitu kan. Jadi berkali-kali ngingetin ya. Itu karena Itu budaya baru ya, benar Bu. benar, makanya anak-anak lebih ke motivasi anak untuk semangat belajar dulu aja sih. Oke. Saya izin boleh nggak nanya buat dua anak? Boleh. Ih, kamu serius banget. Kamu namanya siapa, Nak? Fadil Aryawan, Panggilannya? Fadil, Fadil. Fadil lebih suka PTM atau PJJ? PTM. Kenapa Fadil? Ya bisa ketemu sama temen itu. Bisa ketemu teman. Lebih- Seru ya kalau ketemu teman ya. Selain itu apa lagi? Bisa Lebih lebih, paham. paham. Kalau matematika itu susah nggak sih kalau di PJJ-in menurut Fadil? Ya, Agak susah ya. Lebih suka PTM ya? ya. Oke. Kamu namanya siapa? Kartika, Kartika. Kartika lebih suka PTM atau PJJ? PTM. PTM. Kenapa Kartika? Kalau pelajarannya masuk ke otak aja. Oh, lebih gampang dipahami ya? Iya. Jadi kamu langsung masuk ke otak ya, makanya lebih enak ini ya, PTM ya. Kalau PTM dapat uang jajan ya? Iya. Dapat. Makasih Kartika. Aziza. Aziza. Iya. Panggilannya Aziza. Aziza lebih suka PTM atau PJJ? PTM. Kenapa Aziza? Kalau pelajarannya lebih dipahamin aja itu. Lebih pahami. Kalau PJJ agak bingung gitu Iya, ya? agak bingung dan gitu penjelasannya kurang lengkap. Kalau dari gurunya langsung kan lebih lengkap. Lebih lengkap ya dibanding PJJ ya. Maka lebih suka ya kalau PTM ya. Ya, saya Retno dari KPAI. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Bowo, Oh, Pak Bowo. Iya. Pak Bowo ngajar apa? olahraga. Oh, olahraga. Iya. Jadi jam olahraga ya? Iya, jam olahraga ini lagi di kelas. Lagi di kelas. Bapak kalau ditanya lebih suka PTM atau PJJ? PTM. PTM ya, Iya, perlu olahraga karena ya? iya, karena olahraga di lapangan biasanya kalau di PJJ itu kurang maksimal. Kurang maksimal Iya, untuk kurang olahraga maksimal. Iya, ya? kalau untuk olahraga kurang maksimal. Kita kan gerak. Iya, iya, iya. Selama ini berarti pakai video atau gimana tuh? Video, kadang pakai teori. Oh, selama PTM ini udah ada ke praktek atau belum? Oh, Misalnya belum, kayak belum, senam belum. itu belum? Oh, udah, kalau senam kan bikin video kita. Oh. Kalau senam. Tapi kalau buat jadi praktek untuk itu sementara belum. belum. Tapi Jadi video. masih teori aja belum gitu boleh ya? sampai Teori. kapan? Oh, Terus masih praktek-praktek kadang-kadang kita ngundangin push up, sit up itu juga pakai praktek itu di video sama senam juga. senam Kemarin. juga. Iya. Itu yang memungkinkan ya. Iya. Tapi kalau olahraga kayak futsal apa Oh, belum belum, memungkinkan belum, ya. belum, iya. Nah, kalau itu agak kesulitan nggak bagi guru olahraga? Menurut Bapak tuh karena menggunakan tadi ya tidak praktek gitu Iya, olahraga. Secara kemampuan anak-anak gimana menurut Bapak untuk menguasai materi olahraga? Kalau materi olahraga sebenarnya sih kalau buat PJJ tuh agak kesulitan juga sih Bu. Karena kita harus face to face kan, harus Iya, melakukan iya. gerakan juga kan kita Iya, betul. ngajarin ke anaknya. Jadi nggak agak Kalau kesulitan cuma di juga. teori, Iya susah ya? Iya susah. Menilainya juga jadi sulit ya ini anak Iya, punya jadi kita pengalaman. nilainya tuh emang buat yang PJJ aja Bu, online aja itu nilainya. Gitu Sama ya? yang senam sama praktek aja itu, tapi dibikin video. Di video yang Iya. tadi sit up, push Sit up, up, gitu ya. senam. Yang penting kadang itu yang memungkinkan ya. Iya, memungkinkan. Kalau bikin video main bola kan Main nggak bola mungkin. iya nggak mungkin, main bola. Halo, kamu namanya siapa nak? Muhammad Bagas, Bu. Siapa? Muhammad Bagas, Oh, panggil Bagas aja ya. Bagas lebih suka PTM atau PJJ? PTM. PTM. Kenapa Bagas? Karena bisa memahami pelajarannya langsung Lebih paham gitu ya sama yang diterangkan oleh. daripada melalui video. Oh gitu. Dibanding lewat video gitu. Juga jadi hemat kuota ya. Nggak jauh rumah kamu dari sini? Lumayan lah jauh. Lumayan jauh, tapi tetap lebih suka PTM ya. Nggak ada kesulitan bangun pagi kan? Enggak. Enggak. Oke. Namanya siapa? Indi. Siapa? Indi. Indi. Oke. Kamu lebih suka PTM atau PJJ? PTM. Kenapa? Karena kalau PTM itu lebih kayak mempelajarinya itu lebih Mudah. detail, lebih mudah.
Oke. Nah kalau matematika menurut kamu susah nggak di PJJ kan? Kesulitan kamu? Iya. Menjadi kesulitan? Lebih mudah kalau matematika itu PTM? Iya. Kalau olahraga gimana menurut kamu? Olahraga Lebih enak PTM atau PJJ? Harusnya PTM? PTM. Oh gitu. Tapi kalau lagi PJJ kamu punya kesulitan sinyal nggak? Ya kadang ada, kadang enggak. Enggak, tapi bagaimanapun tetap lebih suka PTM? Iya. Oke, kalau PTM dapat uang jajan ya? Enggak juga. Oke, sekarang saya sudah berada di SMP Negeri 290 ya. Iya, Dan ternyata di sini di lantai 2, karena lantai 1 dan lantai selanjutnya juga berbeda sekolah ternyata gitu ya. Jadi ini unik. Ada satu gedung tapi berisi beberapa sekolah, ada SLB, ada SD dan ada SMP, dan sebelah saya adalah Pak Kelik, ini adalah kepala sekolah di SMP ya, SMP Negeri 290. Makasih Pak waktunya ya. Apa kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu nih Pak. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu yang telah sudi bersilaturahim ke SMP 290. Ya, sebelumnya saya juga pengen memperkenalkan diri saya. Nama saya Kelik Munandar. Oke. Ya, asli orang Jawa. Tetapi pertama bertugas langsung di Pulau Seribu. Oh iya, yaitu ya. di SMP 133. Jadi setelah 1 tahun honor di 39, waktu itu SMA 39, saya kebetulan waktu itu terus ya ikut jadi PNS, dan langsung penempatannya di Kepulauan Seribu. Di SMP 133 Pulau Berarti Pramuka. ketemu Pulau Pramuka, Pulau ketemu Pramuka. jodohnya di sana juga. Oh iya, saya waktu itu bujangan. Bujangan, kebetulan saya hobinya mancing Ibu. Jadi hobi mancing, terus Pak Taib waktu itu juga ketika ya pendatang istilahnya, pendatang merasa jenuh, waktu itu wakil kepala sekolahnya juga ngerti kondisi ya para pendatang yang kerja di sana. Iya. Dihibur Untuk adaptasi ya. Oke. Dihibur, salah satunya mancing, kebetulan saya hobi mancing. Wah, cocok. Dan sama Pak Taib malah bilang, wah ini Pak Kelik cocok nih jadi orang pulau. Ternyata dapat ternyata jodoh bener. orang pulau. Ternyata bener saya bujangan. Ya saya katanya ya jodoh itu cuma di sekitar kita ya Bu ya. Betul, Ya betul. saya alhamdulillah dapat rezekinya di Pulau Pramuka, Pulau Seribu ya. Nah saya mempunyai anak 2 waktu itu ya tahun 2005 ya. 2005 ya. Jadi udah lama banget ya Pak di Pulau Seribu, dan sempat jadi kepala sekolah di SMP Negeri di SMP, 241. ya, setelah, itu pertama, jadi kepala sekolah pertama di situ ya, atau? di promosi di SMP 241. Oh, ya, baru tahun kemudian 2000, ke sini. 2016. Jadi di 241 sempat 5 tahun ya. 5 tahun. Baru ya. ke sini. Di sini berarti udah berapa lama Pak? Ya sekitar dari Agustus ya, kalau SK itu Agustus, kemudian pas ya kita karena kesibukan juga ya, waktu itu juga harus beresin di sana, baru September ya. September saya di sini ya. Lepas kenal di ya, sini. belum setahun ya berarti ya. Oke. Nah Pak, ini kan kebijakan pembelajaran tatap muka ya. Kalau sekarang kan berarti Bapak terapkannya 50% ya. Iya. Nah sebenarnya sepanjang itu ngebuka sekolah sejak kapan Pak? Sejak bulan apa nih di sini? Ketika itu waktu saya ke sini memang ya dari persyaratan untuk melaksanakan PTM waktu itu kan harus ya istilahnya gurunya ikut pelatihan ya, seperti mengerjakan modul, ada 11 modul waktu itu. Dan saya pertama di sini langsung mendapat tugas itu ya. Jadi mendapat tugas itu, wah begitu lepas kenal saya langsung ngumpulin guru-guru untuk mengisi ya kewajiban yang harus dikerjain oleh guru sebelum melaksanakan PTM waktu itu. Oke, oh jadi ada proses pelatihan itu sampai kemudian buka ya. Berarti berhasil akhirnya lolos gitulah ya, lulus pelatihan baru dibuka gitu. Itu dibukanya bulan apa berarti? Oktober? Sekitar bulan apa ya? Bulan bukannya September, kemudian langsung isi sekitar Oktober. Sebulanan kira-kira ya pelatihannya. Berarti Oktober.
Berarti kalau sekarang udah beberapa bulan ya. Tapi sempat berarti 100% dong di waktu Januari. Waktu itu sebelumnya belum 100% ya Pak ya. Iya sebelumnya kan 50. Setelah Tapi pas itu kan, Januari 50 setelah level 100. 1 itu 100% waktu itu. Oh, terus ada kasus nggak kira-kira setelah itu? Dan akhir sebelum dilaksanakan pembelajaran yang 50% karena COVID waktu itu ya meningkat. Itu sempat kita ya ada kasus, yaitu ada satu siswa yang sakit dan melaporkan ya ada ya istilahnya sakit COVID positif. Ya. Kemudian saya lapor. Klaster keluarga berarti ya. Saya lapor ke puskes. Kemudian waktu itu juga saya ya istilahnya sebelum ada swab dari puskes, saya juga sempat istilahnya mengambil keputusan sendiri untuk sementara di PJJ-kan dulu. Iya. Nah kemudian nggak lama itu sih, kemudian langsung puskes menindaklanjutin. Nah dari hasil swab itu ada satu guru yang positif. Nah karena kurang dari 5% ya Ibu. Iya, betul. Nah, kemudian kita di PJJ-kan lagi selama 5 hari. Oh, 5 hari. Itu bulan apa peristiwanya? Bulan Januari ya. Oh, awal ya. Berarti setelah 100% ya. Oke, setelah itu ada nggak penutupan lagi? Nggak ada? Nggak ada, waktu itu juga ada kasus lagi Ibu. Ya, jadi karena kita juga sini masalahnya karena kita satu gedung itu ada 3 sekolah. Betul. Nah waktu itu ya ada guru yang lapor juga sakit. Ya, kemudian saya lapor ke puskesmas, terus ditanya, buktinya juga diserahin. Terus dari puskesmas itu mengambil kebijakannya nggak bisa untuk merekomendasi untuk diperpanjang. Karena kejadiannya ketika PJJ gitu. Oh iya. Kemungkinan tidak dari sekolah jadinya ya. Iya. Kemudian ya saya juga agak khawatir juga Bu. Jadi kondisi waktu itu juga 5 guru sakit juga. Ada satu guru lagi yang lapor ya. Kemudian ada ya peningkatan antara siswa yang izin. Jadi di hari Senin waktu itu ya, hari Senin itu ada ya sekitar 15 siswa. Kemudian meningkat 2 kali lipat yang sakit izin itu, meskipun hanya 1 yang lapor lagi kalau COVID. Nah saya koordinasi dengan Sudin, kemudian dengan Puskes. Dengan Puskes juga nggak bisa merekomendasi. Kami alasannya ya tidak kondusif di kelas karena ada 5 guru yang sakit. Kemudian ketika jam itu piketnya juga karena ya minim guru juga di sini ya. Karena piketnya juga terlalu lebat, harus sempang samping juga saya kontrol juga ke sana. Jadi selalu mondar-mandir, ketika saya lihat juga wah ini anak malah ketika kerjain tugas malah bergerombol, jadi berkumpul gitu. Ya. Malah susah jaga jarak jadinya ya. Kemudian saya koordinasi dengan pengawas, juga ya udah Pak Kli dimusyawarahin aja sama pimpinan sekolah, gitu, diambil keputusan. Apalagi juga ya SD juga PJJ. Karena ada kasus juga. Ada kasus, tapi SD kasusnya di sekolah, sedangkan puskesmas nggak bisa mengambil keputusan seluruh sekolah, jadi satu sekolah. Jadi unik ya, karena kan ada tiga pimpinan sekolah, 3 jenjang yang berbeda, lantainya lain, tapi satu gedung ya. Jadi memang kalaupun SD sama SLB nggak ada, SMP-nya ada. Nah, terus misalnya SMP nggak ada, itu ada. Jadi memang unik ya jadinya ya. Jadi saya ngambil keputusan terus terang sendiri, ya udah pimpinan rapat. Ya, karena Bapak kan lebih tahu kondisi lapangan. Terus saya ambil keputusan, ya udah PJJ kan dulu aja. Nanti kita lihat kondisinya. Oh iya, itu artinya kebijakan apa saya diskresi ya Pak? Soalnya Puskes juga karena Bapak mutusin juga untuk melindungi anak-anak. Iya, soalnya juga kondisi pembelajaran juga nggak kondusif. Iya, saya pahami itu. Dan tadi khawatir bergerombol ketika nggak ada guru yang ngingetin siapa gitu ya. Kalau gurunya aja 5 nggak ada. Emang gurunya ada berapa Pak semuanya? Ada 18 ya. 23 termasuk 23.
termasuk kepala sekolah ya? Iya. 23 termasuk kepala sekolah, muridnya 500. Berapa 539, kalau di Dapodik 541 ya. Karena ada yang istilahnya belum masih keluar tapi belum support dari Dapodik. Ya mau nggak mau ya kalau kayak gitu ya, berarti ada hal yang terpaksa diputuskan seperti itu ya Pak. Jadi unik juga ya, tapi memang itu dinamika ya Pak, karena sekolah yang ditutup juga memang banyak sih ya, orang kondisinya pandemi ya. Nah tapi terakhir gimana Pak harapan Bapak nih? Kami berharap ya karena kita juga di masyarakat juga udah istilahnya ya gimana ya, kadang-kadang menuntut supaya pembelajaran itu bisa 100% gitu. Oh PTM itu betul-betul pinginnya iya. Belajar aja nggak usah PJJ gitu ya, PTM aja gitu. Iya, karena masyarakat juga ya karena udah terlalu lama ya Ibu ya. Kemudian di masyarakat misalnya lingkungannya juga istilahnya ya yang namanya apa masyarakat kan dia istilahnya ngelihat lingkungan itu ternyata aman-aman aja. Nggak takut COVID. Jadi mereka juga tahu Pak, itu yang COVID juga cuma pilek biasa Pak, itu udah positif. Ringan. Karena emang udah vaksin ya mungkin ya. Gejalanya jadi ringan. Tapi karena ya kita juga istilahnya untuk memberi contoh di masyarakat juga, kalau masyarakat tidak pakai masker ya selalu saya juga di masjid, di musola, meskipun kadang-kadang juga hanya beberapa yang pakai masker. Jadi masyarakat udah kayaknya udah percaya diri kalau kondisi ya udah aman. Aman. Jadi kalau yang pakai masker kan ketawa pasti pegawai negeri atau guru gitu. Karena yang pakai hanya itu, yang lainnya mah sudah tidak apa. Oh, jadi yang pakai dianggap udah ini pasti PNS, ini pasti guru, ini pasti. Kalau masyarakat udah enggak gitu ya. Jadi memang unik ya. Jadi Bapak berharapnya masyarakat punya kesadaran ini yang soal PTM tadi ya. Dan juga istilahnya karena kita juga kerjasama ya dengan orang tua untuk istilahnya ya melaksanakan protap atau prokes yang maksimal ya untuk anak-anaknya juga. Jadi kalau misalnya masalah anak kan peniru ulung ya Pak. Kalau orangnya abai ya susah ya Pak. Jadi harapan saya kita juga sama-sama lah istilahnya tetap melaksanakan ya peraturan dari pemerintah untuk prokes mengenai COVID, meskipun ya harapan kita juga istilahnya ya segera mungkin pandemi segera berlalu. Ya. Ini juga saya juga udah agak ya istilahnya meskipun kita juga udah nyiapin ya untuk ujian sekolah ini juga udah kita siapin dari ya Dinas Pendidikan juga bisa nanti untuk PTM untuk ujian sekolahnya. Untuk ujian sekolah ya, karena yang kelas 3 nih ya, atau yang kelas berapa 9 istilahnya ya. Oke ya, itu jadi ceritanya unik ya. Dan ternyata masyarakat sekitar itu ya udah ya menganggap COVID tuh kayak flu biasa aja gitu ya. Jadi pakai masker juga udah enggak, dan betapa berat ya para guru juga untuk menjadi model ya bagi anak-anak ya, itu memang harus dilakukan dan konsisten dilakukan juga ya. Oke ya, demikian wawancara kita dengan Bapak Kepala Sekolah, dan ini memang banyak cerita unik soal tutup buka, dan karena sekolah ini sekolah satu atap gitu ya, satu atap dengan 3 jenjang pendidikan. Memang ini kita baru juga nih bikin video dengan yang sekolah satu atap dengan 3 jenjang pendidikan ya. Demikian video ini, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar terus mendapatkan update video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum. Bapak terima kasih. Terima kasih juga Ibu.